membahas beberapa latihan soal. Yang pertama, berapakah sisa pembagian dari 5 pangkat 2021 oleh 11? Penyelesaiannya adalah, pertama, mari kita perhatikan bahwa 11 adalah bilangan prima, yang berarti tidak dapat dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan teorema Fermat untuk menemukan nilai dari 5 pangkat 10 modulo 11. Teorema Fermat menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A bukan kelipatan dari P, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Dalam hal ini, kita memiliki A sama dengan 5 dan B sama dengan 11, yang berarti kita perlu menemukan nilai dari 5 pangkat 10 modulo 11. Kita tahu bahwa 5 pangkat 10 itu nilainya sama dengan 9.765.625 yang dapat dibagi oleh 11 tanpa sisa. Oleh karena itu, 5 pangkat 10 modulo 11 sama dengan 1. Sekarang, mari kita pertimbangkan 5 pangkat 2021. Kita dapat menulisnya sebagai 5 pangkat 10 dikali 202 ditambah 1, yang berarti kita memiliki 5 pangkat 10 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 202 kali dan kemudian mengalikannya dengan 5. Karena kita tahu bahwa 5 pangkat 10 modulo 11 sama dengan 1, kita dapat menggantinya dalam ekspresi kita untuk mendapatkan 5 pangkat 2021 sama dengan 1 dikali 5 pangkat 202 dikali 5 pangkat 1 modulo 11. Karena 5 pangkat 221 modulo 11 sama dengan 1, maka kita mendapatkan 5 pangkat 2021 sama dengan 1 dikali 1 dikali 5 pangkat 1 modulo 11, yang setara dengan 5 modulo 11. Oleh karena itu, sisa pembagian dari 5 pangkat 2021 oleh 11 adalah 5. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah 123 adalah suatu bilangan prima? Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan salah satu teorema Fermat, yaitu yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Nah, jika kita telisik lebih dalam lagi, maka kontraposisi dari teorema tersebut juga bernilai benar, yaitu jika untuk suatu bilangan bulat A pangkat P tidak kongruen dengan A modulo P, maka P bukan merupakan bilangan prima. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menentukan bilangan A-nya. Di sini saya memilih bilangan bulat positif yang cukup kecil agar mudah, yaitu 2, dan P-nya itu adalah bilangan yang ingin kita cari, dia tuh bilangan prima atau bukan. Di sini kan kita ingin mencari apakah 123 adalah bilangan prima atau bukan. Jadi di sini kita misalkan P-nya adalah dengan bilangan 123. Nah, jadi seperti teorema yang saya sebutkan di awal, kalau misalnya nanti hasil akhirnya jadinya 2 pangkat 123 kongruen dengan 2 modulo 123, maka bilangan 123 itu adalah bilangan prima. Sedangkan nanti kalau misal hasil akhirnya 2 pangkat 123 kongruen dengan selain bilangan 2, maka bilangan 123 itu merupakan bilangan komposit atau dia tuh bukan merupakan bilangan prima. Nah, jadi langsung aja kita buktikan. 2 pangkat 123 kongruen dengan 2 pangkat 123 modulo 123. Nah, jadi 2 pangkat 123 itu bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 7 dipangkatkan 17 dikali 2 pangkat 4 modulo 123. Nah, 2 pangkat 7 itu kan nilainya 128. Jadi kita tulis 128
pangkat 17 dikali 2 pangkat 4 modulo 123. Kemudian 128 modulo 123 itu kan residu terkecilnya adalah 5. Jadi kita tulis 5, kemudian kita pangkatkan 17, kemudian kita kali lagi dengan 2 pangkat 4 modulo 123. Nah, 5 pangkat 17 itu bisa kita uraikan. Jadi 5 pangkat 3 dikali 5 ditambah 2. Kemudian kita turunkan 2 pangkat 4 modulo 123. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 modulo 123. Nah, 5 pangkat 3 itu kan hasilnya 125. Jadi kita tulis 125 dipangkatkan 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 modulo 123. Nah, 125 modulo 123 itu kan residu terkecilnya adalah 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 modulo 123. Nah, di situ ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 4. Jadi kita satukan saja menjadi 2 pangkat 9 dikali 5 pangkat 2 modulo 123. Kemudian 2 pangkat 9-nya kita uraikan lagi menjadi 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 2, kemudian kita tulis 5 pangkat 2 modulo 123. Kemudian 2 pangkat 7 itu kan tadi sudah kita cari hasilnya 128. Nah, 128 modulo 123 itu kan residu terkecilnya adalah 5. Jadi kita tulis 5, kemudian kita kali dengan 2 pangkat 2, kali lagi dengan 5 pangkat 2 modulo 123. Kemudian itu ada 5 dan 5 pangkat 2, jadi kita gabungkan saja menjadi 5 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 modulo 123. Nah, 5 pangkat 3 itu kan nilainya 125, jadi 2 pangkat 2 dikali 125 modulo 123. Nah, 125 modulo 123 itu kan residu terkecilnya adalah 2. Jadi, kita tulis 2 pangkat 2 dikali 2 modulo 123. Nah, itu bisa kita gabungkan karena ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Jadi, kita gabung menjadi 2 pangkat 3 modulo 123. 2 pangkat 3 itu kan nilainya 8 ya. Jadi, 8 modulo 123 adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu 2 pangkat 123 kongruen dengan 8 modulo 123. Sementara yang sudah kita sepakati di awal, jika nanti hasil akhirnya 2 pangkat 123 kongruen dengan 2 modulo 123, maka 123 adalah bilangan prima. Tapi kalau misalnya munculnya 2 pangkat 123 kongruen dengan angka selain 2 modulo 123, maka 123 itu bukan bilangan prima. Kira-kira di sini hasilnya bilangan prima atau komposit? Ya benar, hasilnya adalah bilangan komposit. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat 123 kongruen dengan 8 modulo 123. Karena 2 pangkat 123 tidak kongruen dengan 2 modulo 123, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan komposit, bukan bilangan prima. Dan memang kenyataannya bahwa 123 sama dengan 41 dikali 3. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada 2 bilangan prima yang dikali, maka dia akan menghasilkan suatu bilangan komposit. Jadi terbukti ya bahwa bilangan 123 merupakan bilangan komposit dan dia bukan merupakan bilangan prima. Nah, soal selanjutnya, buktikan 5 pangkat 38 kongruen dengan 4 modulo 11. Nah,
Menurut teorema Fermat, 5 pangkat 38 kongruen dengan 4 modulo 11 itu menjadi 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, untuk 10-nya itu kita dapatkan dari 11 dikurangin 1. Selanjutnya 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 30 ditambah 8, yaitu 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 8. 5 pangkat 10 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 8-nya itu kita uraikan menjadi 5 pangkat 2 pangkat 4. 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 10 pangkat 3, 5 pangkat 2 pangkat 4. 5 pangkat 10 pangkat 3. Nah, yang 5 pangkat 2-nya itu menjadi 25 pangkat 4. Kongruen dengan 5 pangkat 10 pangkat 3 itu menjadi 1 pangkat 3. Sedangkan yang 25 pangkat 4 itu menjadi 3 pangkat 4. 25 dengan modulo 11, sisanya yaitu 3. Nah, makanya menjadi 3 pangkat 4. 5 pangkat 38 kongruen dengan 81 modulo 11. Nah, residu terkecilnya 81 modulo 11 itu kan jadinya 4 modulo 11. Nah, makanya menjadi 5 pangkat 38 kongruen dengan 4 modulo 11. Maka soal itu terbukti. Jadi, kita lanjut ke contoh soal. Ada hitunglah 6 kurangi 1 faktorial dan tentukan apakah hasilnya merupakan bilangan prima atau bukan. Kita lanjut kepada penjelasan mengenai soal tersebut. 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Dari teorema Wilson, kita tahu bahwa suatu bilangan bulat positif P adalah prima jika dan hanya jika P kurangi 1 faktorial habis dibagi oleh P. Kita periksa apakah 120 habis dibagi oleh 5 atau tidak. Kita periksa dengan cara 120 dibagi 5 mempunyai hasil 24, sehingga 120 habis dibagi oleh 5. Jadi, berdasarkan teorema Wilson, 5 adalah bilangan prima. Selanjutnya, selesaikan pengongruenan X kuadrat ditambah 1 kongruen 0 modulo 17. Berikut cara penyelesaiannya. Karena 17 adalah bilangan prima berbentuk 4K ditambah 1, pengongruenan tersebut mempunyai solusi sebagai berikut. 17 dikurangi 1 per 2 faktorial sama dengan 8 faktorial sama dengan 40.320 kongruen 13 modulo 17. Dapat diperiksa kebenarannya dengan mensubstitusikan 13 pada X dari pengkongruenan tersebut, yaitu X kuadrat ditambah 1 sama dengan 13 kuadrat ditambah 1 sama dengan 169 ditambah 1 sama dengan 170 kongruen 0 modulo 17. Nah, di atas adalah cara penyelesaian dari pengongruenan X kuadrat ditambah 1 kongruen 0 modulo 17.